yang sedang berlangsung. Dan pada malam ini temanya masih seputar tentang permasalahan penembakan 6 anggota FPI yang berujung kepada hilangnya 6 nyawa. Dan tema pada malam ini adalah terkait dengan 6 nyawa dan kemanusiaan kita. Yang menghadirkan pembicara dari koordinator Kontras, Mbak Fatia Maulidianti. Kemudian juga nanti ada perwakilan salah satu keluarga korban ya dari almarhum Faiz, dan juga yang senantiasa bersama kita setiap pekannya tuan rumah dan narasumber kita Bapak Mardani Alisera dan Bung Rocky Gerung. Assalamualaikum Pak Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Bang Haldi, teman-teman semua. Ya, sahabat-sahabat sekalian, masalah kemanusiaan ini sudah menjadi perhatian luas baik nasional ataupun internasional. Ya, bahkan banyak lembaga-lembaga baik dalam negeri atau luar negeri yang memberikan pernyataan sikap ya mengenai kasus yang melanggar prinsip hak asasi manusia ini. Karena bagi kita nyawa satu manusia itu sama pentingnya dengan nyawa seluruh manusia gitu ya. Apalagi bila ada pelanggaran yang secara serius. Nah, untuk itu para narasumber yang kita undang pada malam hari ini diharapkan bisa memberikan pandangan yang mendalam agar bisa memberikan pemahaman, pencerahan, dan juga jalan keluar agar terselesaikannya isu dan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, kepada Pak Mardani untuk kesempatan pertama kami persilakan terkait dengan tema kita pada malam ini 6 nyawa dan kemanusiaan kita. Pada Pak Mardani dipersilakan, Pak. Kasih Bang Haldi, izin Mbak Fatia dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam Zoom meeting ataupun bergabung dalam YouTube kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini izinkan saya memandang dari perspektif betapa satu nyawa itu mahal, dan mahal. Karena itu Al-Quranul Karim mengingatkan kita bahwa man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu nyawa, ya, bighairi haqqin, tentu dengan cara yang tidak benar, itu adalah Faka'an nama qatalan nasa jami'a. Dia seperti membunuh seluruh manusia sekalian. Karena mahal dan mahalnya harga satu nyawa. Karena itu saya mendukung ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan seksama terhadap meninggalnya satu orang pendeta di Papua, pendeta Jeremia almarhum, dan hasilnya luar biasa bahwa ditemukan ada indikasi pelakunya bukan sebagaimana yang disampaikan dalam berita sebelumnya. Nah, karena itu kasus 6 nyawa anak muda yang mestinya masih sangat panjang rentang hidupnya, yang dia adalah anak, ya, yang dia adalah keponakan, yang dia adalah kawan, yang dia adalah kakak atau adik, ya. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat besar, ya. ILT kali ini sengaja kita mengangkat ini bukan cuma untuk mengetahui siapa yang salah, tapi lebih utama menjelaskan di mana letak kesalahan. Kita semua prejudice of innocent tentu, ya, tidak boleh menuduh salah satu pihak. Kita minta kepolisian bekerja dengan seksama dan baik untuk membuktikan premisnya. Kita juga mendorong Komnas HAM membuktikan cerita, berita, dan fakta yang disampaikan oleh kawan-kawan FPI dan keluarga korban, karena mereka di antara orang yang paling amat sangat harus didengar. Nah, karena itu teman-teman sekalian, mari, kalaulah dibolehkan, ya, 6 atau 7 Desember yang lalu mestinya kita jadikan hari berkabung nasional, ya.
kita semua harus betul-betul mengingat hari itu ada 6 nyawa meninggal karena tembakan. Sekali lagi, meninggal karena tembakan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika awal saya mendengar, saya tidak yakin apakah ada aksi-aksi yang quote and unquote seperti zaman koboi dulu gitu loh. Tapi ternyata faktanya ada, dan kita mencoba mendukung semua pihak, khususnya Komnas HAM, untuk mengurai benang ini satu persatu sehingga terjadi sebuah gambar faktual siapa yang bersalah dan di mana letak kesalahan dari hilangnya 6 nyawa ini. 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pembukaan kali ini. Yang pertama, mari kepada semua pihak, nyawa itu mahal, mahal, mahal. Saya selalu mengulang, 1 nyawa saja mahal, apalagi 6 nyawa. Karena itu ini adalah kejadian extraordinary yang sangat luar biasa. Semua pihak, siapapun, harus mengambil pelajaran dan terus secara seksama memperhatikan, mengikuti, mengawasi penuntasan kasus meninggalnya 6 laskar FPI ini. Karena ini mesti jadi pelajaran kemanusiaan kita bersama. Tidak boleh ada lagi 1 nyawa pun yang meninggal tanpa alasan, tanpa kebenaran, apatah lagi dengan peluru. Ya. Itu yang pertama, saya mengajak kita semua. Karena penyelesaian kasus ini bisa jadi dia seperti mendaki gunung. Dia bisa jadi dia seperti menuruni lembah. Bisa jadi dia seperti mission impossible. Tapi ketika setiap kita pada common ground yang sama, bahwa nyawa manusia itu mahal, siapapun harus kita usut sampai ke akar-akarnya, sampai ketahuan di mana letak kesalahan, maka kita bisa mengambil pelajaran untuk mencegahnya pada kemudian hari. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini saatnya seluruh warga negara Indonesia bersatu dalam naungan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus ada keadilan dan ada keadaban dalam ruang publik kita. Aparat harus betul-betul ikut SOP. Ormas pun harus betul-betul ikut koridor hukum. Saya pun harus betul-betul menjaga marwah DPR katakan, atau partai, ataupun pribadi. Setiap kita hendaknya ketika berinteraksi dengan siapapun, pandanglah orangkah, pihakkah, kelompok yang berinteraksi dengan kita adalah manusia yang memiliki martabat yang tidak boleh direndahkan. Kalau saya mengutip baginda Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang sahabat memanggil Bilal dengan sebutan wahai orang yang rambutnya seperti batang anggur, ya. Kalau kita lihat batang anggur kan melingkar gitu. Rambut saudara kita dari Polinesia kan memang melingkar-lingkar. Nabi demikian murka dan Nabi mengatakan alaika, engkau tuh atas jahiliyah gitu. Bahwa sikap memanggil orang dengan merendahkan, tidak ada luka, tidak ada physical abuse. Cuma panggilan saja Nabi demikian marah, demikian murka, dan menganggap itu adalah perilaku jahiliyah yang tidak boleh ada. Ya. Sampai sahabat itu minta maaf, minta diinjak kepalanya, dia karena saya salah. Ayo, kemanusiaan yang adil dan beradab jangan cuma jadi jargon. Siapapun kita pandang orang lain, terlepas dari latar belakang apapun, mereka adalah manusia. Suatu ketika baginda Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba lewat rombongan Yahudi yang sedang menggotong mayat orang Yahudi yang ingin dikuburkan. Nabi di masjid lagi ngobrol dengan sahabat, Nabi berdiri menghormati rombongan Yahudi yang lewat. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu kan mayatnya orang Yahudi. Kata Nabi, dia pun adalah makhluk Allah. Ya. Patah lagi sudah meninggal. Perlu kita hormati. Demikian mulia Islam sebagai rahmatan lil alamin. Justru
kalau kita dalami Islam lebih detail lagi, mukjizat utama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah salah satu pucuk-pucuk akhlak mulia yang harus kita kejar. Terakhir yang ketiga, saya mendorong semua pihak, kepolisian, Komnas HAM, DPR, pemerintah, LSM, Ormas, masyarakat umum, betul-betul mengawal. Jangan patah semangat, jangan hilang fokus cuma karena dramatisasi ganti kabinet. Jangan hilang perhatian cuma karena ada kasus korupsi. 6 nyawa ini adalah fakta yang sudah terjadi, yang harus kita kawal, yang harus kita suarakan, yang harus kita jaga. Kalau boleh terjadi kepada orang lain, bisa jadi terjadi kepada anak, cucu, keluarga kita sendiri. Bisa terjadi kepada siapapun ketika kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian meninggalnya 6 anak muda Laskar FPI yang kemarin ini. Itu yang saya bisa sampaikan, Bang Haldi. Terima kasih, diserahkan kembali kepada Bang Haldi. Ya, terima kasih Pak Mardhani. Seperti yang kita tahu, masalah hak asasi manusia ini ditekankan sekali dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya, apalagi yang terkait dengan perlindungan nyawa gitu. Nah, DPR sebagai institusi resmi negara yang bertugas juga mengawasi jalannya pemerintahan penyelenggaraan negara, ini bagaimana sikapnya dalam terkait dengan isu HAM yang terhadap 6 nyawa anggota FPI ini, karena jangan sampai DPR sebagai institusi negara terkesan lepas tangan juga terkait masalah yang ada di salah satu rakyatnya ini. Ya, Bang Haldi, tentu kita punya instrumen, ya, mulai hak angket, hak menyatakan pendapat terhadap kejadian-kejadian yang ada. Kemarin teman-teman Komisi 3 dengan sangat sigap sudah menerima keluarga korban, walaupun ada pro and con dalam tanggapan. Buat saya itu tidak masalah. Yang jelas dalam waktu yang singkat keluarga sudah bisa mengadu kepada wakil rakyatnya, dan kami terus berkomunikasi dengan berbagai elemen untuk melihat, mengawal seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Dan kalau saya pribadi, insya Allah akan siap menerima masukan, kritikan, saran agar efektivitas DPR dalam mengawasi penuntasan kasus hilangnya 6 nyawa ini dapat optimal dan efektif. Begitu Bang Hadi. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Berikutnya salah satu narasumber tamu kita yang kita nantikan, Mbak Fathia Maulidianti dari Kontras, koordinator Kontras. Assalamualaikum Mbak Fathia. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Fathia sudah bersedia gabung di Indonesia Leaders Talk malam ini. Iya Pak, selamat malam. Ya, alhamdulillah. Mbak Fathia mudah-mudahan bisa memberikan sharing temuan-temuan yang didapatkan oleh Kontras terkait dengan kasus penembakan 6 anggota FPI ini, Mbak. Mudah-mudahan bisa dijelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, supaya ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan juga pendidikan politik kebangsaan dan HAM bagi seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Oke, pertama-tama terima kasih saya sudah diundang ke acara Indonesia Leaders Talk. Makasih Pak Mardhani sudah mengundang perwakilan dari Kontras. Terima kasih Mbak Fathia. Ya Pak, nah jadi mungkin untuk memperlihatkan bahwa dalam posisi ini, dalam kasus ini, Kontras melihat bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena adanya penembakan sewenang-wenang yang memang dilakukan oleh institusi negara melalui kepolisian begitu.
Dan dari penembakan sewenang-wenang ini sebenarnya yang pada akhirnya justru melemahkan posisi hukum itu sendiri, karena pada akhirnya hukum itu seperti tidak berguna untuk dilakukan adanya pembuktian maupun bagaimana proses yang perlu dijalani apabila memang terjadi adanya dugaan tindak pidana. Mengapa ini pada akhirnya menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum itu sendiri? Karena dengan dibunuhnya orang-orang ini tanpa adanya proses hukum, maka ini mencelakai juga yang namanya praduga tak bersalah yang seharusnya dimiliki oleh terduga pelaku pelanggaran ataupun tindak pidana, dan ini tidak dilakukan begitu oleh pihak kepolisian. Malah sebaliknya, hanya dikarenakan alasan pelumpuhan, 6 orang anggota FPI ini akhirnya dibunuh, ditembak di sebuah ruang yang sebenarnya di luar institusi kepolisian itu sendiri, dan ini di luar arena hukum yang seharusnya dijadikan sebuah prioritas utama dari adanya dugaan tindak pidana yang memang sebenarnya pada akhirnya tidak bisa adil begitu, karena sudah tidak bisa dibuktikan orang-orangnya sudah meninggal begitu. Nah, yang kedua, selain asas praduga tak bersalah, juga kita melihat bahwa pada akhirnya rekonstruksi ataupun ketidaktransparan institusi Polri dalam mengungkap terkait soal pelanggaran yang dilakukan oleh institusi Polri ini sebenarnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas informasi bagi publik gitu. Jadi sebenarnya seharusnya proses pemeriksaan, proses rekonstruksi dan lain sebagainya itu dibuka seterang-terangnya kepada publik, dan juga kita harus mendukung Komnas HAM ya di sini dalam menjalankan investigasinya terkait soal pembunuhan ataupun penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, jika alasan pihak kepolisian ini merupakan sebuah pelumpuhan, nah pelumpuhan itu kan sebenarnya ada tata caranya, ada aturannya di dalam institusi Polri gitu. Ada yang namanya peraturan Kapolri yang di situ termasuk soal penggunaan senjata dan tindakan kepolisian, dan di situ diatur tata caranya bagaimana soal pelumpuhan, bahwa yang namanya pelumpuhan yang menggunakan senjata api itu tidak boleh dikenakan di daerah-daerah organ-organ yang mematikan gitu. Jadi yang namanya pelumpuhan ya jelas untuk melumpuhkan, berarti di bagian-bagian tubuh yang memang tidak mematikan sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dari bekas luka dan lain sebagainya, itu sudah jelas bahwa itu terdapat di organ-organ vital yang memang kita tahu bahwa itu ditembak dari jarak dekat dan memang ditarget gitu bagian-bagian tersebut. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada Perkap nomor 1 tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, ini merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan adanya penyelewengan dari penggunaan senjata tersebut. Dan yang patut dipertanyakan adalah di dalam Perkap ini tercantum terkait soal bagaimana perizinan, soal penggunaan senjata api yang harus dilakukan oleh kepolisian. Jadi ada satu formulir yang harus diisi, dan ini yang harus kita pertanyakan kepada pihak kepolisian. Apakah sebelum operasi pengejaran ini, para anggota kepolisian yang melakukan pengejaran dan juga penembakan sudah mengisi formulir tersebut? Di dalam formulir tersebut ada penggunaan jenis senjata apinya apa, untuk ditembak di mana, dan lain sebagainya, itu sangat jelas. Dan kita harus mempertanyakan itu. Apakah dalam operasi pengejaran yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian, itu mereka melakukan transparansi dan akuntabilitas melalui peraturan internalnya sendiri gitu. Karena penembakan sewenang-wenang ini tidak hanya pertama kalinya terjadi di Indonesia gitu. Dalam 3 bulan terakhir saja sudah ada 29 peristiwa terkait soal penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tidak pernah ada tindak lanjut apapun ataupun hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian. Paling mentok itu hanya diberikan sanksi etik saja, atau dimutasi ke daerah lain. Jadi tidak ada yang diberikan hukuman pidana gitu. Nah, hal ini pada akhirnya tidak menimbulkan efek jerak begitu bagi pelaku-pelaku yang memang melakukan penyelewengan ini. Lalu yang kedua juga ada Perkap nomor 8 tahun 2009 terkait soal implementasi standar HAM, bahwa dalam tindakan-tindakan kepolisian juga harus menerapkan
standar-standar hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa elemen-elemen ataupun nilai-nilai hak asasi manusia di dalam operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Nah, ada juga pasal 4 nomor Undang-Undang nomor 39 tahun 99 soal hak asasi manusia. Itu juga seharusnya menjadi pedoman bagi pihak kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan lain sebagainya. Dan apabila memang alasan dari kepolisian itu adalah untuk pembelaan diri, mengamankan diri karena adanya terjadi bentrokan dan lain sebagainya, semestinya ada sebuah deteksi dini ya yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian dan tindakan preventif apa yang semestinya dilakukan sehingga pada akhirnya kalau misalkan katanya terpaksa dibunuh ataupun terpaksa dimatikan gitu, ada parameter yang seharusnya diterapkan gitu oleh pihak kepolisian sehingga tidak ditembak di kawasan ataupun area organ yang mematikan begitu. Jadi berarti di sini kita melihat bahwa tidak ada deteksi dini, tidak ada upaya preventif dari kepolisian, dan ketika di penerapannya juga tidak ada unsur necesitas untuk segera menembak orang-orang ini, dan tidak ada legalitasnya. Kenapa orang-orang ini harus ditembak dan itu tidak bisa diuji karena tidak ada dua belah pihak yang bisa memberikan check and balances itu ya terkait soal fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya membuat publik bingung gitu. Mana ini informasi yang benar karena orang-orang yang menjadi rivalnya polisi ini sudah meninggal begitu dan sudah dihabiskan semua sehingga hanya ada informasi dari satu pihak saja begitu. Lalu juga selain itu kita harus juga mempertanyakan terkait soal peran dari Kompolnas ya sebagai lembaga yang seharusnya dapat mengawasi dan mengevaluasi institusi kepolisian bahwa kasus penembakan yang terjadi kepada 6 anggota FPI ini kami harapkan bisa menjadi sebuah pintu keluar dari adanya evaluasi untuk institusi kepolisian secara menyeluruh karena selama ini tidak pernah ada evaluasi yang secara menyeluruh bagaimana sebenarnya tindakan kesewenang-wenangan ini dapat segera dituntaskan begitu dan harus juga diputus rantai impunitasnya dikarenakan lembaga pengawasan yang tidak memiliki taring yang cukup tajam untuk bisa mengawasi institusi kepolisian ini sehingga menjadi sangat superior dan pada akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan yang kita bisa bilang ini namanya excessive use of force atau kekuatan-kekuatan yang berlebihan. Lalu juga terkait soal bagaimana Propam juga selain itu juga ada Komnas HAM yang perlu kita dukung dan kita juga harus kawal bersama agar proses investigasi dan bagaimana sebenarnya hasil dari uji balistik dan lain sebagainya ini harus segera diproses secara terang dan transparan agar publik bisa mengetahui fakta yang sebenar-benarnya dan mengevaluasi institusi polri secara segera agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi di masa yang akan datang begitu. Dan hal ini pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas seperti Propam, Kompolnas dan juga Komnas HAM ini juga penting untuk diawasi oleh Komisi 3 gitu ya dari DPR ya Pak Mardhani ya. Bahwa ini penting sekali untuk memang dikawal secara ketat gitu ya bagi lembaga legislatif karena apabila tidak dikawal secara ketat dan juga transparan dan adil maka tidak akan ada titik terang yang dapat terjadi gitu di masa depan setelah adanya investigasi maupun tindak lanjut dari Komnas HAM begitu. Mungkin segitu dulu ya Mas Aldi. Ya, terima kasih Mbak Fathia. Mbak Fathia, ini saya sedikit kena kontras yang langsung melihat di lapangan ya. Mungkin bisa dari data yang kita terima di media, ada perbedaan versi antara keterangan polisi pada saat awal, sesaat setelah kejadian, kemudian ketika rekonstruksi kasus, dan kemudian ada beberapa perbedaan fakta ya terutama terkait bagaimana proses terbunuhnya dan di sisi lain ketika dari FPI menyatakan bahwa menurut pernyataan FPI Laskar tidak membawa senjata. Ini bagaimana temuan langsung dari Kontras yang terkini dan terakhir?
Panitia tolong di-unmute Mbak Fathia. Ya, jadi perlu agak diluruskan sedikit ya bahwa Kontras menolak hadir dalam rekonstruksi kemarin bersama yang sudah diundang oleh pihak kepolisian karena pertama alasan kami adalah untuk menjaga independensi dari lembaga kami sendiri begitu, karena di sepanjang pengalaman kami dalam ini bukan pertama kalinya gitu pihak kepolisian mengundang Kontras gitu ya untuk hadir ke dalam rekonstruksi kasus, karena pertama di peristiwa tahun lalu di 21-22 Mei kita juga sempat diundang, dan setelah itu juga ada di kasusnya Novel Baswedan kita diundang, lalu di kasus reformasi di korupsi juga kita diundang. Namun dari semua itu tidak ada yang menghasilkan titik baik dan hanya menjadi legitimasi pihak kepolisian bahwa ibaratnya kita sudah mengundang masyarakat sipil gitu. Tetapi itu hanya dijadikan token saja gitu bagi pihak kepolisian tanpa melakukan evaluasi yang menyeluruh dan juga tidak ada tindak lanjut yang secara adil dan berbasis HAM gitu ya dari banyaknya kejadian-kejadian ataupun pelanggaran kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan begitu. Jadi pada akhirnya berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami menolak hadir karena untuk menjaga independensi tersebut dan untuk mencegah dijadikannya kehadiran Kontras dan lembaga CSO lainnya itu hanya sebagai legitimasi dari pihak kepolisian saja bahwa mereka sudah menghadirkan perwakilan masyarakat sipil begitu. Karena yang ditakutkan adalah apabila kita hadir itu hanya menjadi prestasi semu semata gitu bagi institusi kepolisian, dan menurut saya itu tidak penting dan tidak adil begitu ya. Namun kalau misalkan memang mereka ingin melakukan transparansi dan akuntabilitas yang secara menyeluruh dan bagaimana seharusnya proses ini segera ditindaklanjuti karena ini menyangkut hak hidup warga negara, maka yang harusnya maju paling pertama dan harus dibuka seterang-terangnya oleh pihak kepolisian akses untuk investigasi dan juga pemeriksaan adalah Komnas HAM begitu. Jadi kami sifatnya mendukung investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan sekarang sudah masuk ke tahap pertama dan nanti mungkin di tahun depan akan masuk ke tahap kedua, dan kami sebagai institusi yang independen kami mendukung hasil investigasi dari Komnas HAM begitu. Jadi menurut saya sudah tepat bahwa Komnas HAM yang dilibatkan di sini, namun dengan catatan bahwa pihak kepolisian ataupun institusi kepolisian harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk mengakses segala sumber informasi ataupun barang bukti yang diambil dari rekonstruksi maupun dari TKP itu sendiri. Yang kedua juga dari LPSK sebenarnya penting ya ada perlindungan juga kepada pelaku dan juga keluarga korban. Karena satu, kenapa diperlukannya ada perlindungan terhadap pelaku atau terduga pelaku, karena untuk mencegah adanya intervensi dari institusi kepolisian itu sendiri. Jadi biarkan jika mereka memang dibutuhkan untuk memberikan testimoni ataupun pernyataan terkait apa yang terjadi di lapangan itu tanpa adanya intervensi apapun dari atasan mereka ataupun dari institusi Polri itu sendiri. Jadi apa adanya dari yang keluar di lapangan begitu. Jadi tidak parsial, tetapi mereka memang menyatakan fakta dari hal-hal yang terjadi di lapangan tersebut. Dan selain itu juga kami meminta ya kepada Komnas HAM, dan kami juga sekarang sudah beberapa kali berdiskusi dengan Komnas HAM terkait soal temuan-temuan yang ada. Namun yang paling penting adalah di sini bahwa kasus ini harus dibuka seterang-terangnya dan menjadi pintu pembuka gitu ya dari bagaimana harus ditindaklanjutinya kasus-kasus penembakan sewenang-wenang yang memang banyak sekali dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, Mbak Fathia, jadi sebenarnya begini, ini hal yang masalah utamanya sebenarnya adalah FPI ini benar-benar menyerang, memegang senjata dan menyerang atau tidak menurut temuan langsung dari Kontras? Temuan ini. Jadi kami belum bisa mempublikasikan dari hasil Komnas HAM karena kami tidak ikut ke dalam rekonstruksi. Namun yang perlu dicatat ya, pertama, jika memang terjadi adanya baku hantam atau bentrokan antara FPI dan juga kepolisian, kita akan kembali ke regulasi yang sebelumnya saya sebutkan, bahwa ada perkap di situ, ada Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 yang harus diterapkan oleh institusi kepolisian, dan memang tidak adanya sebuah
kewenangan oleh kepolisian seharusnya untuk mematikan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana, dimatikan di tempat. Jadi terlepas misalkan terjadi baku tembak ataupun terjadi bentrokan antara anggota FPI dengan pihak kepolisian, itu mereka harus tetap jika memang diperlukan adanya pelumpuhan, maka mereka harus dilumpuhkan di bagian-bagian tertentu yang tidak mematikan dan dibawa ke kantor polisi untuk segera diperiksa. Jadi terlepas dari dugaan-dugaan adanya bentrokan atau apapun, itu tidak bisa menjadi legitimasi pihak kepolisian untuk mematikan seseorang di tempat begitu, karena harus ada proses hukum yang berjalan. Baik, terima kasih Mbak Fatih. Satu pertanyaan lagi sebelum kita ke narasumber lainnya, terkait dengan otopsi jenazah, apakah Kontras masuk ke dalam penyelidikan pemeriksaan ya terkait dengan kondisi jenazah ini, dan bagaimana kondisinya dari sudut pandang Kontras, jenazah-jenazah yang ada? Kebetulan kami tidak termasuk ke dalam tim yang memeriksa jenazah, itu semua, jadi kita memang tidak masuk ke dalam tim untuk pemeriksaan ini, semua dilakukan oleh Komnas HAM. Namun dalam prosesnya ataupun prinsipnya Kontras mendukung hasil-hasil dari Komnas HAM, ataupun jika dibutuhkan ahli atau data dan lain sebagainya, kita bekerja sama dengan Komnas HAM. Jadi di pertemuan kemarin dengan Komnas HAM sudah beritakan beberapa temuan, namun biarkan Komnas HAM sepertinya yang lebih punya ruang sebenarnya dan yang lebih berhak untuk memberikan hasil-hasil temuannya, dan rencananya memang akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun nanti Kontras juga akan hadir ikut bersama dengan Komnas HAM untuk uji balistik terkait soal uji senjata api yang memang digunakan oleh pihak kepolisian nanti mungkin di minggu-minggu depan. Rencananya laporan akhir dari Komnas HAM dari Kontras ini kapan mau dipublikasikan, Mbak? Saya ulangi, kalau Kontras enggak, jadi semuanya di Komnas HAM, namun Kontras mendukung hasil temuan dari Komnas HAM gitu. Oh, Kontras tidak akan mengeluarkan laporan dari nggak akan, kita hanya mensupport perspektif atau pandangan kepada Komnas HAM gitu. Oh, jadi gitu. Semua bukti-bukti, investigasi, pemeriksaan dan lain sebagainya itu semua ada di tangan Komnas HAM. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatia. Nanti kita lanjutkan lagi ya setelah beberapa narasumber diskusinya. Baik, sekarang alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu keluarga dari korban, dari almarhum Faris ya, Bapak Syuhada. Assalamualaikum Pak Syuhada. Tolong di-unmute rekan-rekan panitia. Assalamualaikum Pak Syuhada. Tolong di-unmute teman-teman. Mungkin perlu di-klik sama Pak Syuhada. Pak Syuhada bisa diklik unmute-nya. Ya, Oke. Assalamualaikum Pak Syuhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersedia bergabung dalam acara Indonesia Leaders Talk kita. Pak Syuhada sebagai perwakilan dari keluarga almarhum Faiz ya di sini ya. Ya betul Pak, saya. Mungkin Pak Syuhada bisa menceritakan sedikit yang memperkenalkan bagaimana ceritalah sejarah cerita kehidupan keseharian dari Faiz ini sebenarnya gimana sih? Mulai dari sejak kecil hingga di masa-masa akhirnya gitu, keseharian aktivitas gitu ya, sampai mungkin bagaimana keterlibatan beliau, kontribusinya bagi FPI sebagai laskar. Assalamualaikum Pak Syuhada. Oh, mungkin ada gangguan teknis ya? Tunggu sebentar, Dik. Masih ada kok. Pak Syuhada ini ayahnya Faiz ya? Apa sudah bergabung? Assalamualaikum.
Panitia, ada kabar panitia? Baik, sambil menunggu Pak Syuhada ya, kita mungkin bisa ke Bung Rocky dulu. Malam Bung Rocky. Ya, malam. Ya, terima kasih Bung Rocky. Malam ini kita kembali membahas tentang 6 nyawa dan kemanusiaan kita. Bagaimana pandangan Bung Rocky ya terkait perkembangan terakhir nih terkait dengan penyelidikan kasus penembakan ini gitu, dan juga mungkin tadi ada sedikit pengantar juga dari Mbak Fathia dari Kontras. Kepada Bung Rocky dipersilakan. Oke, selamat malam. Saya ikuti ujung kalimat dari Fathia, dan yang ditekankan adalah Kontras akan mendukung perspektif Komnas HAM. Saya mau coba tafsirkan itu. Apa artinya mendukung perspektif Komnas HAM? Komnas HAM itu satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh civil society untuk menjaga hak asasi manusia. Jadi dia nggak dapat mandat dari negara. Dia dapat mandat dari reformasi, dan reformasi itu adalah civil society. Pada waktu itu reformasi upaya untuk melucuti negara yang tukang bikin pengganggu hak asasi manusia. Jadi kita mesti lihat genealogi dari Komnas HAM. Komnas HAM itu didirikan untuk mengakhiri otoritarianisme dari negara. Jadi Komnas HAM itu memperoleh energi masyarakat sipil, bukan dari negara. Bahwa dia kemudian mendapat status hukum oleh negara, itu urusan administrasi negara. Jadi sekali lagi, Fathia betul tadi bahwa Kontras harus memperkuat perspektif civil society melalui Komnas HAM. Ini yang penting. Kenapa begitu? Karena Kontras itu S-nya besar di belakang. Dulu kita bikin Kontras itu dengan tulisan kontra S. S-nya artinya Soeharto. Itu mesti diingat itu sejarah itu tuh. Apa sekarang kita bikin kontra J gitu. Jadi kadangkala publik tidak ingat lagi asal usul dari perjuangan hak asasi manusia. Nah, sekarang ada kasus yaitu extrajudicial killing. Disebut extrajudicial killing bukan sekedar karena dibunuh di belakang pengadilan atau sebelum ada pengadilan untuk menghilangkan nyawa manusia. Tapi dengan terjadinya extrajudicial killing, maka hak si tersangka yang sekarang adalah korban untuk datang ke depan pengadilan, membela diri nggak bisa lagi tuh. Itu yang namanya prinsip habeas corpus itu. Bawalah tubuh itu ke depan pengadilan. Sekarang dia akan datang ke pengadilan, tubuh yang sudah jadi jenazah itu dengan perwakilan Komnas HAM. Jadi yang akan berdiri di pengadilan adalah Komnas HAM. Kan itu prinsip habeas corpusnya itu. Semacam legal standing dari si korban itu. Nah sekarang kita mau lihat apa sebetulnya di belakang perspektif negara. Kalau perspektif Komnas HAM jelas tadi seharusnya perspektif masyarakat sipil. Dan di situ ada Kontras. Sekarang apa perspektif negara? Satu-satunya kalimat yang diucapkan yang bisa kita pakai sebagai perspektif negara adalah kalimat kepala negara. Apa kata kepala negara yang namanya Presiden Jokowi? Beliau bilang begini, negara tidak boleh kalah. Jadi coba kita bongkar diksi itu atau narasi itu, naratifnya itu. Negara tidak boleh kalah. Pengadilan terhadap kasus kilometer 50 ini belum dimulai. Tapi Presiden sudah mengatakan negara tidak boleh kalah. Itu kan sebetulnya contempt of judicial power. Dan nggak ada pers yang mempersoalkan, nggak ada lembaga yang mempersoalkan. Presiden terlarang untuk mengucapkan itu. Kalau negara tidak boleh kalah, Presiden mengucapkan itu, artinya negara harus menang. Jadi dari awal negara ingin menang dalam kasus ini. Buat apa ada pengadilan kalau negara tidak boleh kalah? Padahal negara sering harus dikalahkan karena melanggar hak asasi manusia itu. Jadi logika ini yang luput dari skrutinisasi para pakar, ilmuwan segala macam.
kita mesti fokus pada keterangan dari Presiden Jokowi. Negara tidak boleh kalah, hanya itu yang dia ucapkan terhadap peristiwa kilometer 50. Ini yang saya mau bongkar cara berpikir itu. Kalau negara tidak boleh kalah, pertanyaannya yang harus kalah siapa? FPI, rakyat, Kontras, mereka mesti kalah. Boleh nggak mereka kalah? Boleh. Di mana dikalahkannya? Di depan pengadilan nanti. Bukan di depan mic istana yang udah diucapkan negara tidak boleh kalah. Jadi bayangkan misalnya hal yang sangat sensitif semacam ini yang mengganggu akal sehat kita dalam soal human rights, demokrasi, itu diucapkan dengan cara yang enteng oleh Presiden Jokowi, negara tidak boleh kalah. Dan istana nggak koreksi itu. Lalu tokoh-tokoh hak asasi manusia yang berkumpul di KSP itu kemana? Jadi gagu, jadi gugup. Kan istana itu sebagian besar mereka yang kita utus ke dalam istana itu dimaksudkan untuk mendidik presiden tentang dalil hak asasi manusia. Ada mantan LBH di situ, mantan macam-macam aktivis HAM, itu jadi bisu di situ. Jadi Anda bayangkan misalnya kita mau bongkar kasus ini demi keadilan, tetapi istana mendahului pengadilan dan menyatakan negara tidak boleh kalah. Itu bahayanya tuh. Jadi a new kind of authoritarianism sedang on air hari ini. Dan itu maksudnya pembicaraan di sini di ILT harus ambil perspektif yang lebih radikal gitu. Supaya kita jangan sekedar ngikut-ikut headline orang lain, lalu nebeng pertanyaan segala macam, berupaya untuk menyingkap. Tapi kita mesti fokus dulu pada apa tanggapan istana terhadap problem ini. Dan itu yang membuat kita jengkel. Bahwa istana mendahului pengadilan, mengucapkan sesuatu yang arogan. Negara tidak boleh kalah. Secara terbalik artinya, yang mesti dikalahkan adalah masyarakat. Yang mesti dikalahkan adalah LSM. Ini bahayanya kalau presiden tidak paham dalil-dalil human rights. Dan beliau tidak paham karena tidak diberi paham oleh mereka yang ada di sekitar beliau. Mereka yang ada di sekitar beliau tidak bisa memberi pemahaman karena takut bertatapan mata dengan pejabat-pejabat keamanan di istana. Itu poin saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Rocky. Kita juga mungkin bingung ya kenapa Presiden sampai harus memberikan pernyataan negara tidak mungkin kalah. Padahal ini bukan isu masalah bukan negara. Tidak mungkin kalah, nggak salah. Dia tidak menyebut tidak mungkin kalah. Dia bilang tidak boleh kalah. Itu lain tuh, tidak mungkin kalah, tidak boleh kalah. Betul, karena ini sebenarnya bukan konteks tidak ada yang melawan negara. Ini adalah konteks adanya terbunuhnya 6 nyawa rakyat Indonesia gitu. Dan kita kan tidak tahu juga belum tahu siapa membunuhnya gitu kan. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk seperti negara tidak boleh kalah gitu. Karena kita juga tidak tahu, seakan-akan yang membunuh nyawa ini bagian dari elemen negara. Kenapa sampai harus negara tidak boleh kalah. Nah, terkait dengan ini bagaimana kita seharusnya menurut Bung Rocky, peran negara yang harus dijalankan terlepas dari perspektif siapa presidennya, dalam konteks ini negara bagaimana harusnya bersikap pada penyelenggara negara terkait dengan kasus ini? Dia mestinya negara itu cabut pernyataan itu. Mestinya DPR tegur presiden, mestinya ketua MPR tegur presiden, mestinya ketua Mahkamah Konstitusi tegur presiden, mestinya ketua Mahkamah Agung kasih nota hukum pada presiden. Anda nggak boleh ngomong begitu loh. Kan itu yang mesti terjadi kan. Jadi kalau tanya ke saya itu, kalau urusan formalitas itu yang mesti dilakukan. Baik. Sekarang kita kembali ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, Assalamualaikum nih. Sampai menunggu juga keluarga dari Faiz yang belum berhasil masuk. Pak Mardhani, menyambung terkait dengan tadi ya, pernyataan Presiden negara tidak boleh kalah gitu. Ini seakan-akan dihadapkan isu ini adalah sejak kali pernyataan pers perdana, ini seakan-akan
rakyat melawan aparat negara, tetapi dengan kondisi akhir faktanya ada 6 nyawa rakyat yang meninggal. Dan tiba-tiba Presiden menyatakan negara tidak boleh kalah. Nah, bagaimana sebagai anggota DPR, Pak Mardhani memandang ini? Ya, pernyataan Presiden ini menarik nih yang diangkat oleh Bung Rocky. Kasih Bang Aldi. Ini 2 kali Bung Rocky udah mengingatkan kita, dan kemarin pun saya menggarisbawahi negara yang baik, negara yang melayani. Ya. Negara yang baik, negara yang hadir untuk every single citizen. Karena konstitusi kita tegas melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Justru Presiden dari awal mestinya bicara. Ini kejadian luar biasa, 6 nyawa anak muda. Saya perintahkan semua lakukan penyelidikan seksama, hukum yang sama, siapapun dia. Itu ketika Presiden memang berdiri di belakang rakyat, bukan jadi merasa penguasa atau pemilik negara. Nah, karena itu Bang Aldi, saya setuju. Ini harus terus kita kritisi, ya. Presiden dimanapun menjadi moral kompas ketika tidak mengucapkan satu kata pun terkait dengan kejadian ini, kecuali yang tadi ya, negara tidak boleh kalah gitu. Itu buat saya adalah cermin arogansi kekuasaan yang harus secara konstitusional kita lawan. Begitu Bang Ali. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Berikutnya Mbak Fathia. Mbak Fathia. Assalamualaikum Mbak Fathia. Di unmute. Baik. Lebih baik semua pembicara biar aja, tidak perlu di unmute. Tidak perlu di mute sama panitia. Ya. Silakan lanjut. Baik, Mbak Fathia, terkait dengan kasus sudah di negara kita, mungkin tadi Mbak Fathia ada melaporkan beberapa kasus pelanggaran HAM ya, terkait dengan penembakan yang tidak sesuai prosedur gitu ya. Ini sedikit juga kita ingin bertanya ini terkait salah satu kasus besar dari yang diselidiki oleh Kontras ini terkait dengan kematian Munir. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kisahnya kemarin dan hasil penyelidikannya. Terkait soal kematian Munir itu kan dalam catatan tim pencari fakta atau hasil temuannya dari laporan TPF Munir, itu menyatakan bahwa memang terjadi pemufakatan jahat yang dilakukan oleh institusi negara, bahwa memang pembunuhan Munir itu direncanakan secara terstruktur dan sistematis. Maka seharusnya memang pembunuhan Munir ini masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat karena memang terencana dan terdapat rantai komando di sana, dan yang diadili itu hanyalah eksekutornya saja. Namun dalang dibalik pembunuhannya sampai hari ini masih bergerak bebas di luar, bahkan yang namanya terdapat pada dokumen TPF itu juga masih menjadi anggota dalam tatanan pemerintahan. Dan ketika kita sudah menang dalam sidang KIP, kita tahu bahwa sebenarnya dokumen TPF Munir itu seharusnya dibuka kepada publik oleh negara secara resmi. Tetapi lalu negara menyatakan lewat Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa dokumen tersebut telah hilang. Begitu. Padahal sebenarnya ini yang menjadi kewajiban negara, apabila memang hilang, maka seharusnya ada tindak lanjut ataupun solusi jalan keluar dari hilangnya dokumen ini, begitu. Yang kedua, jika memang hilang, namun ini tetap tidak menggugurkan kewajiban negara untuk segera menuntaskan kasus ini, karena sebenarnya kasus ini belum selesai, karena dalang-dalangnya itu masih ada di luaran sana, dan pada akhirnya menimbulkan pola impunitas itu tadi, bahwa banyak
banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap para human rights defenders atau pembela HAM yang polanya masih sama seperti kepada Pak Novel Baswedan dan lain sebagainya, itu sama persis dengan apa yang terjadi kepada Munir di masa itu begitu. Dan kita juga melihat bahwa dari adanya keengganan negara untuk membuka dokumen TPF ini juga terdapat upaya untuk melupakan kasus ini begitu, dan bagaimana sebenarnya ini tidak menggugurkan kewajiban negara dalam segera menuntaskan ataupun memberikan perlindungan terhadap pekerja-pekerja ataupun pembela HAM di Indonesia. Baik, makasih Mbak Fathia. Terima kasih Mbak Fathia. Berikutnya keluarga korban dari keluarga almarhum Faiz, apa sudah bisa bergabung Pak Syuhada? Halo, dengan Pak Syuhada? Halo, ya. Iya, Pak Syuhada, terima kasih. Alhamdulillah sudah berhasil bergabung kembali. Bisa menceritakan sedikit keseharian terkait dengan kehidupan Faiz sejak kecil sampai di masa-masa akhir hayatnya? Faiz Lebih objektif kayaknya kalau hanya sendiri yang aku ceritakan mungkin banyak yang kurang percaya, karena pasti yang diceritakan kan baik-baik semua gitu. Memang Faiz itu dari kecil hobi silat, main silat, hobi dia. Kemudian dia kesehariannya juga selain silat, dia hobi melantunkan azan dengan berbagai macam nada, dengan nada yang berbeda-beda. Faiz juga hobinya tadarus Quran, setiap hari dia memang tadarus Quran gitu. Dan dari kecil Faiz itu memang penurut, orangnya penurut, artinya nggak pernah lah kalau keluarga atau saudara atau orang tuanya itu meminta tolong kepadanya kemudian dia cuman menurut Ana, kalau mau tahu tentang Faiz sebenarnya ya silahkan saja ditanyakan di komunitas-komunitas di mana Faiz bersosialisasi, misalnya di tempat silatnya dia, di mana dia latihan silat gitu, teman-teman silatnya silakan ditanyakan. Kemudian teman-teman di kampungnya, di Tanjung Barat sini, di rumahnya sini ditanyakan, teman-teman SD, teman-teman SMP-nya, teman-teman SMA-nya, teman-teman kuliahnya ditanyakan bagaimana Faiz itu sebenarnya, apakah dia pelaku tindak kriminal atau orang yang tidak bisa dipercaya atau orang yang amanah. Nah, itu silahkan ditanyakan. Setahu kami di pihak keluarga dan dari kawan-kawannya juga bahwa Faiz itu orangnya amanah begitu. Tidak pernah menjadi bertindak kriminal, tidak pernah, satu kali pun tidak pernah. Bahkan silahkan ditanyakan ke kawan-kawannya apakah Faiz Ahmad Syukur pernah bohong walaupun hanya satu kali, silahkan ditanyakan. Kalau dari pihak keluarga mungkin akan bercerita yang baik gitu. Mungkin kalau dari bukan pihak keluarga, orang-orang di sekitar, teman-temannya Faiz atau komunitasnya Faiz di mana dia bersosialisasi, mungkin mereka bercerita lebih jujur lagi. Kira-kira seperti itu. Faiz baik-baik saja di keluarga kami, dan dia juga termasuk anak yang saleh, baik, tidak pernah macam-macam, merokok pun tidak dia. Selain dari keaktifan almarhum di FPI sebagai laskar, Pak, kegiatan sehari-hari Faiz itu terkait mungkin pendidikan atau pekerjaan itu apa yang beliau lakukan? Oh, dia masih kuliah di Universitas Indraprasta, sempat cuti sebentar, ganti jurusan, pertama masuk Unindra itu diambil Desain Komunikasi Visual jurusannya, kemudian dia berhenti sebentar melanjutkan silatnya, kemudian lanjut lagi kuliahnya, ganti jurusan menjadi Teknik Informatika di angkatan ke-18 di Universitas Indraprasta. Dan belum lulus dia sudah dibunuh oleh polisi gitu.
dibantai dan dibunuh, disiksa juga gitu. Karena Anda lihat sendiri kan langsung apanya jasadnya Anda lihat sendiri gitu. Ada luar biasa penyiksaan dari polisi gitu. Biadab. Pak Syuhada bisa sedikit dideskripsikan bagaimana kondisi jenazah almarhum yang Bapak lihat sendiri langsung ketika mungkin memandikannya? Ada beberapa lebam di wajah juga ada lebam, kemudian di jantungnya juga ada bekas tembakan jarak dekat pas di jantung, kemudian di tangannya juga ada, di belakangnya juga ada bekas. Saya malas lah cerita lah. Nggak sakit juga hati saya, ceritanya nggak bagus juga gitu, mohon maaf saya nggak sanggup juga cerita Pak. Wah intinya biadab sekali. Biadab sekali Pak ya. Apakah ketika pada saat hari kejadian itu almarhum ada menghubungi keluarga Pak? Oh tidak Pak. Tidak ya, ketika almarhum mau keluar mungkin ada cerita gitu untuk pamitan atau bagaimana Pak? Iya pamit mau ngawal Habib Rizik. Oh cuma sekedar itu Pak ya? Iya Pak, seperti biasa cium pulang, assalamualaikum, mau pamit, tapi ya cium tangan berangkat ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia berangkat sudah gitu doang. Pak, kita coba ingin melihat dari sisi kehidupan beliau juga. Kira-kira apa hobi dan cita-cita Faiz selama ini seandainya beliau lulus kuliah dewasa gitu ya? Pernah beliau menceritakan nggak kira-kira apa yang cita-cita beliau Pak? Iya dia hobi desain, dia suka desain. Dia mungkin kedepannya ingin jadi seorang desainer. Salah satu dia ingin jadi desainer, kemudian juga gambar lah, dia menggambar gitu. Ada beberapa gambar yang dia buat. Kalau masa depannya mungkin arah ke sana ya, ke arah desainer. Baik Pak, mungkin sedikit untuk terakhir, kira-kira apa harapan dan pesan dari Pak Syuhada sebagai keluarga almarhum kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada kita semua gitu Pak? Harapan saya samalah seperti dengan harapan orang tua korban lainnya atau keluarga korban lainnya, sama persis, yaitu tolong keadilan itu ditegakkan begitu, jangan zalim. Kenapa? Kalau zalim begitu, Anda kan punya anak juga, punya keturunan juga nanti. Seandainya Anda hari ini belum punya anak dan belum punya keturunan, maka suatu kelak Anda juga akan punya anak dan punya keturunan. Apabila Anda zalim, Anda jahat, begitu, kemudian Anda tidak tegakkan keadilan di perkara extrajudicial killing ini, kebiadaban dan penyiksaan polisi terhadap 6 laskar FPI ini, tidak ditegakkan keadilan padanya, maka ya Anda akan rasakan sendiri. Demi Allah, Anda akan rasakan sendiri. Ya, saya yakin karena bukti dari kesahidan 6 laskar FPI ini, khususnya wabil khusus adalah putra saya saksikan sendiri bukti-bukti kesahidannya. Betapa Allah mencintai dia, betapa Allah mencintai mereka. Nah, ketika Allah cinta kepada mereka, Anda berseberangan dengan mereka, Anda memfitnah mereka, Anda zalim terhadap mereka, maka Anda melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pasti kalah demi Allah. Anda akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, secara pribadi kami dari keluarga korban berharap Anda bertobatlah, gitu. Ungkap kebenaran ini sebenar-benarnya dan bertanggung jawablah, karena balasan Allah sangat pedih. Mungkin keturunan saya yang pertama
Faiz Ahmad Syukur adalah anak saya yang pertama, tapi ketahuilah balasan Allah kepada Anda akan lebih pedih. 7 keturunan Anda akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau bukti? Silahkan. Pelaku dan otak pelaku terhadap extrajudicial killing ini, saya ajak Anda untuk bermubahalah. Itu yang saya bisa lakukan sebagai bentuk dakwah saya, orang tua korban yang putranya dizolimi, yang putranya dihabisi, disiksa, dan pemerintah, anggota DPR, MPR, seluruhnya yang terkait di bangsa ini, apabila tidak terungkap kasus ini. Baik, terima kasih maka berhati-hatilah. Jadi Ana berharap kepada pemerintah dan semuanya yang terkait eksekutif, yudikatif, legislatif, dan seluruh elemen bangsa menuntaskan kasus daripada 6 syuhada Laskar FPI ini. Begitu, karena apa? Bahaya. Saya melihat cinta Allah pada mereka luar biasa. Tidak perlu saya ceritakan satu-satu bukti-bukti kesahidan mereka. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi, silakan hubungi saya. Saya buktikan bukti-bukti kesahidan mereka dalam pandangan dan kacamata agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kira-kira demikian harapan kami. Semoga seluruh elemen bangsa ini bisa menjadi asbab tegaknya keadilan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Syuhada. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan keberkahan kepada keluarga Bapak dan juga membuka kasus ini seterang-terangnya ke depannya ya, bagi publik dan tegaknya keadilan seadil-adilnya bagi kita semua. Terima kasih Pak Syuhada. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih Pak Syuhada. Pak Syuhada. Jazakallah. Iya, Pak Mardhani, terima kasih. Sabar. Kita jaga insya Allah. Kita jaga selalu. Jazakumullah. Terima kasih Pak Mardhani. Baik, Mbak Fathia sudah pamit ya? Apakah Mbak Fathia masih bersama kita? Ada acara lain, sudah pamit, Di. Sudah pamit. Baik, Bung Rocky, ini karena kita sudah melalui beberapa pembicaraan diskusi, mungkin sekaligus closing ideas-nya terkait dengan tema kita pada malam ini. Oke, teman-teman ILT. Saya ucapin dulu selamat Natal buat teman-teman ILT yang selalu mengikuti forum Leaders Talk ini. Terima kasih, Bro. Dan belasungkawa kepada Pak Syuhada tadi. Dan saya tangkap satu upaya dari Pak Syuhada untuk meneduhkan suasana, meredam batinnya yang kecewa, tetapi kemudian berserah, bukan menyerah, tapi berserah pada Tuhan dan berserah pada keadilan. Dan itu yang dicari oleh rakyat kecil, yaitu berharap bahwa ada kekuatan yang mungkin masih tersisa dalam masyarakat kita untuk menuntun mereka, menuntun kita semua, berhenti dari dendam politik, berhenti dari upaya untuk menyingkirkan lawan politik. Konteks ini ada dalam benak masyarakat kita. Dan kita akan ingat tahun 2020 dengan kilometer 50, setiap orang yang lewat jalan tol itu, dia akan melirik ke kiri. Di kilometer mana, yang mana lokasinya. Itu akan bertahun-tahun ada dalam ingatan kita. Jadi kita ingin agar supaya peristiwa ini dijadikan pelajaran betul oleh kekuasaan. Agar supaya peradaban kita digiring menuju harapan, bukan dibatalkan karena arogansi politik. Jadi sekali lagi saya ingin agar supaya 2021 ada cahaya yang bisa menjadikan kita percaya bahwa negeri ini masih bisa dilanjutkan. Karena soal human rights ini adalah fondamen dari perjuangan politik kita untuk menegakkan reformasi. Teman-teman mahasiswa yang dulu
di kami 2M itu dari Muslim, teman-teman dari KBUI yang dulu dianggap sekuler, tapi bersatu untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu, yaitu human rights. Dan sekarang ada ILT yang berupaya untuk mendidik generasi muda tumbuh dalam kepercayaan untuk memimpin bangsa ini. Pak Mardhani Alisera terus ada dalam segala forum untuk menghasilkan generasi baru. Tapi kita berhadapan dengan ruang gelap kekuasaan, dan ini bahayanya. Nah, kita ingin akhiri tahun ini dengan mengingatkan, terutama pada negara, bahwa jalan menuju hak asasi manusia itu tidak mungkin digelar di atas karpet merah. Jalan menuju hak asasi manusia itu berbatu dan menanjak. Tapi kita mesti tapaki itu satu persatu, agar supaya kita bisa tiba di puncak dan melihat ke bawah bahwa kita telah menyelesaikan peradaban bangsa dengan cara yang bermutu, dengan cara yang penuh damai. Dan dengan cara itu kita tunjukkan atau kita tinggalkan pesan pada generasi muda, khususnya pada teman-teman di ILT, bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan mengingat bahwa pengkhianatan terhadap hak asasi manusia adalah cara yang paling berbahaya untuk menghasilkan Indonesia yang beradab. Karena itu kita hentikan pengkhianatan terhadap dignitas manusia. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rocky, luar biasa. Semakin Bro. semangat ILT-nya. Dan terakhir kepada Pak Mardhani untuk closing ideas dengan tema kita yang sangat menyentuh hati pada malam ini. Terima kasih Bang Haldi, dan buat semua teman-teman, kemanusiaan, hak asasi manusia itulah chapter paling utama hasil dari reformasi. Kalau lihat konstruksi Undang-Undang Dasar kita menambahkan satu bab khusus tentang hak asasi manusia. Bab 10A. Itu yang sebelumnya konstitusi kita heavy state constitution menjadi lebih berimbang antara state dengan citizen. Karena itu setiap kejahatan kemanusiaan, setiap penindasan kepada hak asasi manusia adalah sebuah pengkhianatan kepada reformasi 98 kita yang harus kita lawan. Indonesian Leaders Talk, Bung Rocky dan seluruh narasumber, kita akan mencoba terus menjadi obor dan nyala api harapan untuk menjaga Indonesia yang kita cita-citakan, di mana setiap satu nyawa mahal harganya. Nyawa Pendeta Jeremia di Papua mahal harganya. Nyawa Laskar FPI mahal harganya. Dan nyawa orang-orang yang lain juga mahal harganya. Tidak boleh ada kekerasan yang menghilangkan nyawa tanpa koridor hukum yang jelas. Karena itu saya mengajak semua, ayo kita kokohkan lagi semangat. Jangan pernah takut kepada bingkai kezaliman, kepada bangunan tirani, karena mereka sebenarnya adalah istana pasir yang akan dengan sangat mudah hancur karena tidak memiliki fondasi moral, tidak memiliki niat yang baik, yang ada adalah orientasi kekuasaan semata. Di akhir, buat teman-teman Kristiani, saya mengucapkan selamat berkontemplasi dan mengambil banyak kebaikan di hari Natal ini. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Mardhani, dan juga saya mengucapkan kepada seluruh audiens dan juga kontributor kita PKS TV, Radio Rasil juga ditayangkan, acara ini secara langsung ditayangkan melalui channel Rasil TV dan juga melalui channel Radio Rasil 720 AM. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang senantiasa terus meliput pada acara malam ini. Saya lihat juga ada di sini masuk di Zoom dari Front TV ya. Terima kasih kepada Front TV yang sudah ikut meliput acara ini. Kita akan terus setia dan konsisten untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan fakta kepada seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan para penguasa negeri ini.
kita bertemu kembali pada acara Indonesia Business Talk pada pekan depan pada waktu yang sama.